Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisnis plan bakwan dan tahu isi studi kelayakan bisnis Nirah Mayeni 1916030090, dosen pengampu Irda Yusra SMSC. Profil usaha: nama perusahaan Gorengan Nira, bidang usahanya yaitu kuliner. Jenis produk saya yaitu bakwan berbahan loba, wortel, daun bawang, tahu isi, dalamnya memakai mie jagung dan wortel. Lokasi usaha yaitu pesisir selatan Suranti, daerah Kota Panjang. Slogan usaha yaitu cita rasa orang awak. Pembahasan pertama mengenai aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, target pasar. Target pasar pada usaha saya yaitu masyarakat pesisir selatan serta anak-anak SD di dekat rumah saya dari usia 7 tahun sampai 40 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, strategi pemasaran. Yang pertama yaitu ada produk. Produk saya harus semenarik mungkin, seperti membuat packaging yang menarik serta logo usahanya. Yang kedua, harga. Harga satu produk gorengan saya yaitu Rp1.000 saja, sangat murah di kantong. Yang ketiga, tempat. Tempat usaha saya ini berdekatan dengan sekolah dasar serta dekat tepi jalan. Selanjutnya, pembahasan tentang aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, ada rencana pengembangan. Di sini ada evaluasi lokasi. Lokasi yang saya pilih ini strategis untuk memasarkan produk usaha saya serta banyak peminatnya. Yang kedua, sarana dan prasarana, yaitu di sini saya menggunakan gerobak dorong, sesekali menggunakan meja saja. Yang ketiga yaitu tenaga kerja. Di sini saya memiliki 3 tenaga kerja yang membantu saya di dalam menjalankan usaha saya ini. Yang keempat, bahan baku, yaitu wortel, loba, daun bawang, mie jagung, dan minyak. Selanjutnya, bangunan dan tata letak. Di sini saya cuma menggunakan teras rumah serta tenda kecil. Yang keenam yaitu jadwal pelaksanaan. Usaha saya ini dimulai dari pagi hari sampai menjelang siang hari. Selanjutnya, estimasi biaya. Biaya yang dibutuhkan dalam usaha gorengan ini yaitu senilai Rp250.000. Selanjutnya, analisis teknis dan teknologi. Yang pertama ada proses operasi usaha. Di sini rencana penjualan produk saya akan dijualkan pada tempat-tempat yang strategis. Tentunya banyak terdapat orang-orang yang akan membeli produk saya. Pengawasan dilakukan supaya dapat teratur saat pembeli lagi ramai. Begitu juga dengan pemesan, baik dari konsumen bisa melakukan pemesanan langsung ke tempat saya, jualan, bisa juga melalui handphone atau media sosial. Yang kedua yaitu kebutuhan bahan operasi. Dana yang saya butuhkan untuk pembelian bahan baku yaitu senilai Rp70.000. Untuk gerobak sendiri saya buat ke tempat perabot, harganya sekitar Rp200.000 atau kurang. Selanjutnya, kegiatan perawatan teknologi. Kegiatan perawatan teknologi yang akan saya lakukan yaitu sebelum dan sesudah jualan, saya akan membersihkan tempat jualan saya dan gerobak saya agar selalu terjaga kebersihannya dan agar besi gerobak dorong saya tidak mudah berkarat nantinya. Selanjutnya, pembahasan tentang aspek manajemen dan organisasi. Seperti yang kita lihat pada tabel di slide PPT saya, pada minggu pertama bulan Oktober saya melakukan pengumpulan data dan mensurvei lokasi untuk jualan saya. Pada minggu kedua bulan Oktober, saya melakukan pengolahan data serta pencarian modal dan pembentukan badan usaha saya. Pada minggu ketiga bulan Oktober, yaitu saya melakukan investasi tempat usaha, pembelian bahan baku, serta pembelian alat produksi. Pada minggu keempat bulan Oktober, saya melakukan persiapan tempat produksi serta memulai produksi. Pada minggu pertama bulan November, saya sudah memulai produksi saya untuk berjualan. Pada minggu kedua bulan Oktober, begitu juga saya sudah mulai berproduksi. Dan pada minggu-minggu seterusnya. Selanjutnya, struktur organisasi.
Pada bagian struktur organisasi terdapat yang pertama pemilik usaha atau owner, yaitu Nira Mayeni, yang mana pemimpin usaha ini bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang terjadi dan berlangsung dalam proses usaha. Yang kedua ada manajemen pemasaran yang dibantu oleh Rahmuti, yang mana pada manajemen pemasaran melakukan promosi, penjualan, distribusi tentang bisnis tersebut. Yang ketiga yaitu ada manajemen produksi yang dibantu oleh Ibu Zulmi Dayanti, yang mana pada manajemen produksi ini melakukan pembelian bahan baku, persediaan, serta pembelian peralatan untuk usaha yang akan dijalankan. Yang keempat yaitu manajemen keuangan yang dibantu oleh Rahmadani, yang mana pada manajemen keuangan ini seperti kasir pembukuan terhadap biaya-biaya dalam usaha ini, yang mana mengatur untuk pengembalian uang serta uang yang masuk saat konsumen berbelanja. Selanjutnya pembahasan mengenai aspek keuangan, yang mana pada tabel terlihat total investasi yang didapat di dalam usaha saya yaitu senilai 500.000. Di sini saya cuma menggunakan gerobak dorong sebagai aktiva berdut saya. Selanjutnya di sini ada sumber dana. Seperti yang kita lihat, kebutuhan dana yang dibutuhkan di dalam usaha saya ini senilai 1 juta. Sedangkan di sini melakukan pinjaman 100.000, maka diperoleh modal sendiri yaitu 900.000. Selanjutnya di sini ada tabel BEP dan pengujian bisnis menentukan layak atau tidaknya usaha saya ini. Pada BEP harga di tahun 2021 didapat 72.805.554. BEP harga di tahun 2022 didapat yaitu 84.765.191. Selanjutnya BEP harga di tahun 2023 didapat 99.556.615. Sedangkan BEP unit di tahun 2021 yaitu 451. BEP unit pada tahun 2022 yaitu 642. BEP unit pada tahun 2023 yaitu 855. Maka disimpulkan dapatlah analisanya bisnis ini dinilai layak karena tingkat penjualan lebih tinggi dari nilai BEP harga. Sedangkan bisnis dinilai layak karena kapasitas produksi lebih tinggi dari nilai BEP unit. Selanjutnya di sini ada gambar adonan bakwan yang mana terdiri dari lobak, wortel, garam, tepung terigu dan sedikit tepung beras agar bakwan tidak terlalu lunak, dan ada daun bawang. Lalu diaduk dengan air, setelah itu dicetak dan digoreng di dalam kuali yang besar. Inilah penampakan bakwan yang sedang digoreng di dalam kuali besar. Bakwan yang digoreng dengan api yang sedang. Jika terlalu panas, maka adonan yang menempel di pinggiran kuali akan cepat hangus. Setelah itu dibolak-balikkan bakwannya dan ditunggu sampai matangnya sempurna lalu ditiriskan. Selanjutnya untuk membuat tahu isi, yang pertama kita lakukan yaitu menggoreng tahu yang telah dikasih garam terlebih dahulu seperti pada gambar. Setelah itu kita tiriskan lalu direndam di air yang dingin supaya pada saat pengisian mie ke dalam tahu tidak mudah robek, dan guna merendam tahu ini supaya bisa dapat mengembang lebih besar. Setelah tahunya diisi, lalu disiapkan adonan tepungnya. Adonan tahu isi sama dengan adonan bakwan, yang mana bedanya pada tahu isi kita cuma menggunakan tepung terigu dan tepung beras dan garam, lalu diberi air. Setelah itu diaduk sampai merata. Lalu masukkan tahu yang telah diisi satu persatu ke dalam tepung tersebut. Setelah itu masukkan satu persatu tahu yang telah direndam tepung tadi ke dalam kuali besar dan digoreng. Setelah itu ditunggu tahu isinya masak.
Apabila gorengan bakwan dan tahu isinya selesai digoreng, maka saya sebagai owner akan bersiap-siap untuk berjualan dan menerima konsumen untuk belanja ke produk saya. Selepas itu kami juga bersiap untuk menerima orderan, baik langsung ke tempat jualan maupun lewat media sosial seperti Instagram, WhatsApp atau WA, serta Facebook. Itulah yang dapat saya presentasikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, kurang dan lebihnya. Saya ucapkan kepada yang sudah mendengarkan, dan saya tutup dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.